Pagi anak-anak, hari ini sungguh hari yang luar biasa. Saya percaya anak-anak tetap semangat, anak-anak tetap diberkati, anak-anak tetap sehat. Pagi hari ini sebelum anak-anak belajar, sebelum melakukan aktivitas, yang terpenting dalam hidup kita itu adalah firman. Ya, segala sesuatunya didasari oleh firman Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum kita belajar sama-sama untuk akan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Ya, siapkan hati dan segalanya untuk Tuhan. Ya, mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik, Kau mengasihi kami, Kau mengasihi anak-anak-Mu, Kau mengasihi semuanya Tuhan. Dan kami berdoa untuk pagi hari ini buat anak-anak-Mu yang di rumah, biarlah hari ini, hari yang luar biasa di mana Tuhan memberkati kami semuanya. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pagi hari ini, biarlah Kau sendiri akan berfirman pada setiap kami, biarlah hidup kami didasari oleh firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak Tuhan yang diberkati pagi hari ini katakan amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Nah, kita akan belajar tentang Daud, di mana dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, kita akan buka di 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 35. Nah, tolong anak-anak yang di rumah siapkan Alkitabmu. Kita akan baca sama-sama di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Misidar akan bacakan dari sini, nanti anak-anak bisa baca dari rumah sehingga kita akan diberkati pagi hari ini oleh firman Tuhan. Ya, 34. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Nah, yang dilakukan Daud itu setiap hari dia lakukan, yaitu menggembalakan domba ayahnya. Saya percaya bahwa kehidupan yang menggembalakan domba itu tidak ada di kota, tetapi ada di desa. Nah, waktu Misidar itu melayani di desa, banyak anak-anak yang di desa itu menggembalakan dengan sukacita. Ya, saya tahu bahwa kalau anak-anak di kota sekarang ini melihat pedesaan itu mungkin jarang, tetapi kalau Misidar melayani di daerah pedesaan itu sangat menyenangkan karena Misidar bisa menghirup udara yang masih segar, tidak kena polusi. Ya, tadi malam Misidar melayani di daerah Merbabu dan Misidar pulang sampai malam. Waktu di pertengahan jalan itu sudah turun kabut. Nah, itu membuat Misidar itu sungguh merasakan bahwa kehidupan di desa itu sangat menyenangkan. Nah, waktu Daud menggembalakan domba, dia sungguh senang karena dia melakukan tanggung jawabnya dengan sukacita. Ya, bahwa Daud ini kehidupannya yaitu menggembalakan domba. Kalau waktu Misidar itu di Israel, sangat berbeda dengan di Indonesia. Misidar percaya dan sangat bangga dengan keadaan di Indonesia, karena kalau kita lihat di Israel itu gersang, keadaannya itu gersang, berbeda sekali dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia bisa kita lihat masih ada pepohonan, masih ada udara yang benar-benar segar, kehidupannya yang namanya di banyak pepohonan, banyak rumput. Kalau di Israel itu jarang, ya. Tetapi
kalau kita lihat bahwa menggembalakan domba, waktu Daud itu menggembalakan domba, dia melakukan dengan tanggung jawab, dia lakukan dengan sukacita, ya. Nah, pagi hari ini Messenger akan beri judul yaitu serius dalam mengemban tanggung jawab, ya. Waktu Daud itu menggembalakan, dia bertanggung jawab. Ya, kalau kita baca tadi di ayat 34 dikatakan bahwa tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Jadi biasa, bukan pekerjaan yang asing. Daud ini mengembalakan bukan yang namanya wah, aku asing tidak pernah mengembalakan domba, tapi di sini Daud sudah terbiasa mengembalakan domba ayahnya, ya. Terus di situ dikatakan apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya. Jadi Daud ini tidak merasa takut kalau ada singa, ada beruang yang mengancam akan domba-domba. Daud ini mengejar, tidak lari tapi mengejar. Supaya apa? Domba-dombanya ini terpelihara, tidak ada yang dimakan singa atau beruang, tetapi dipelihara, dia bertanggung jawab. Ya, diberi tugas daripada ayahnya beri tugas, Daud kamu mengembalakan domba, dia kerjakan dengan baik. Ya, tidak pernah dia mengeluh, tetapi dia kerjakan dengan tanggung jawab. Ya, dia serius, tanggung jawabnya dikerjakan dengan baik. Ya, dan Daud ini melakukannya dengan luar biasa. Dan kalau kita itu bekerja, belajar, ya, melayani, kita harus bertanggung jawab, lakukan semua ini untuk Tuhan. Nah, kalau kita baca di Kolose 3 ayat 23 dikatakan di situ bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi semua dikerjakan dengan segenap hati. Daud mengerjakan dengan segenap hati, dia bertanggung jawab karena semua dikerjakan bukan untuk manusia, dikerjakan untuk Tuhan. Contohnya kalau kamu belajar, bekerja, melayani, kamu harus lakukan dengan segenap hati. Tugas yang diberikan guru itu dikerjakan dengan segenap hati. Jangan mengeluh, jangan yang namanya menyalahkan siapapun. Wah, guruku kok memberi tugas banyak, enggak. Tapi harusnya kamu lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena saya percaya semua kita lakukan bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Ya, jadi kita akan lakukan dengan segenap hati. Tanggung jawab yang Tuhan beri, tanggung jawab yang guru-guru berikan kepada kita, harus bertanggung jawab. Tugas apapun kita harus tanggung jawab. Ya, karena saya percaya seperti Daud ini, kalau domba itu mau diterkam, mau dimangsa oleh singa atau beruang, Daud menjaganya dengan luar biasa. Ya, dia bertanggung jawab. Nah, kalau kita akan baca di ayat 35, maka aku akan mengejarnya. Selain dia mengejar, ya, Daud ini mengejar juga menghajarnya. Jadi tidak hanya dikejar tapi dihajar. Yang mau menerkam domba-dombanya Daud, dia kejar, ya, siapapun, ya, baik itu binatang, baik itu apapun, dia kejar. Nah, setelah tertangkap, dia hajar. Di situ dikatakan bahwa di ayat 35. Nah, supaya apa? Domba-dombanya ini terlepas dari mangsa, dari musuhnya. Ya, saya percaya di sini bahwa Daud ini bertanggung jawab untuk menjaga apa yang diberikan ayahnya, yaitu tugas yang luar biasa. Menjaga domba ini tidak hanya 1-2, ya, domba-domba daripada Isai itu adalah banyak. Jadi Daud disuruh untuk supaya menjaga, menggembalakan, supaya tidak ada yang terluka dan termakan oleh singa atau beruang. Ya, apapun yang kita kerjakan, kerjakan dengan segenap hati. Seperti di Kolose 3 ayat 23 tadi, kerjakan dengan segenap hati.
Saya percaya kalau setiap tugas yang guru-guru berikan pada anak-anak, kerjakan dengan segenap hati. Saya percaya kalau dikerjakan dengan segenap hati, nilainya akan bagus. Kalau dikerjakan dengan asal-asalan, seperti kemarin Miss Indah sudah periksa ulangan salah satu anak-anak. Kalau mengerjakan dengan segenap hati, itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, membuktikan bahwa anak itu bertanggung jawab. Ya, kalau dikerjakan asal-asalannya, nilainya pasti tidak bagus. Nilainya di bawah rata-rata. Ya, pasti tidak tuntas. Apa kalau kita mengerjakan asal-asalan? Pasti dikerjakan ulang lagi dan itu waktu kita tersita. Ya. Jadi saya berharap anak-anak di sini mari kita serius dalam mengemban tanggung jawab. Tugas apapun yang diberikan gurumu, siapapun orang tua mungkin suruh bantu di rumah, kerjakan dengan segenap hati. Saya percaya hidup anak-anak pasti diberkati. Ya. Nah, kalau kita itu bekerja, ya pasti mendapatkan uang. Ya, kalau kita menyelesaikan tugas dalam belajar, pasti kita akan mendapatkan nilai. Ya. Jadi saya percaya bahwa kalau kita itu lakukan, jangan sampai melakukannya tidak sukacita. Karena kalau kita melakukannya dengan menggerutu, dengan marah-marah, ya kita tidak akan dapat apa-apa. Saya waktu melayani dimanapun, ya baik di desa, baik di kota, saya lakukan dengan segenap hati. Karena saya percaya saya melayani Tuhan, ya dimanapun Tuhan pakai. Saya melayani itu tidak ingin menunjukkan kepada orang lain, wah ini loh saya melayani. Enggak. Saya kerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan lihat, Tuhan sendiri yang akan memberkati hidup saya. Selama saya melayani sampai sekarang, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu memberkati hidup saya. Makanya pagi hari ini anak-anak, tolong kerjakan semuanya dengan bertanggung jawab, dengan serius. Seperti kalau belajar pagi hari ini tentang udah lakukan dengan segenap hati. Dia bertanggung jawab, apapun pekerjaannya, apapun tugasnya, kerjakan dengan bertanggung jawab, dengan segenap hati. Saya percaya kalau kita lakukan dengan segenap hati, Tuhan akan berkati hidup kita. Ya. Pagi hari ini kita belajar sesuatu supaya benar-benar hidup kita Tuhan akan perhitungkan. Ya, di akhir renungan untuk pagi hari ini, Saudara akan bacakan begini: laksanakan dan emban segala tanggung jawab yang sudah dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Ya, tugas apapun kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, Miss Indah juga punya tugas sendiri. Tugasnya tidak hanya di sekolahan, di rumah, di gereja. Miss Indah kerjakan dengan baik, dengan segenap hati, dengan sebaik-baiknya. Kalau anak-anak hanya belajar, tidak mencari uang, belum waktunya, ya. Tapi belajar ini kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan menunda tugas, karena saya lihat banyak anak-anak yang masih menunda tugas, sehingga menumpuk dan menumpuk, akhirnya melibatkan siapa? Orang tua yang susah. Sudah orang tua bekerja untuk cari nafkah, dibebani dengan anak-anak, tugas anak-anaknya. Jadi saya berharap pagi hari ini anak-anak lakukan tugasnya supaya bertanggung jawab dengan baik. Ya. Kalau Miss Indah tanggung jawabnya tidak hanya di sekolahan, di rumah. Miss Indah juga kerjakan bangun pagi, masak untuk menyiapkan buat anak-anak. Setelah itu Miss Indah harus ke sekolahan untuk lakukan tugasnya di sekolahan. Setelah dari sekolahan, Miss Indah pulang untuk melayani di gereja. Miss Indah dilakukan dengan bertanggung jawab, dengan sebaik-baiknya apa yang Miss Indah lakukan untuk selama ini. Ya, jadi saya berharap di pagi hari ini anak-anak tetap lakukan dengan baik, apapun tugasnya kerjakan dengan bertanggung jawab. Saya percaya pagi hari ini tetap anak-anak diberkati. Ya, renungan pagi hari ini anak-anak tetap tangkap firman Tuhan bahwa kita lakukan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan.
Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, bahwa Tuhan tetap memberkati setiap anak-anak. Biarlah setiap tugas yang kami emban, kami mau melakukan dengan sebenarnya, bertanggung jawab. Karena saya percaya bahwa kami melakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Semua kami kembalikan kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak di rumah, berkati orang tua yang ada, bila semua untuk kemuliaan anak Tuhan. Kami percaya pagi hari ini semua diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Haleluya, amin. Saya percaya pagi hari ini anak-anak tetap diberkati, lakukan tugasnya dengan baik, pembelajaran tetap lakukan dengan baik, walaupun belum ketemu dengan teman-temannya di sekolah, tapi biarlah pembelajaran pagi hari ini tetap menjadi berkat buat kita semuanya. Itu aja yang perlu Misindar sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan memberkati. Amin.